Kita tangannya menjangkau dunia ini, kita kakinya dituntun olehnya, dan kita kasihnya mengusir kegelapan, dan kita kasihnya terangi dunia. Kita matanya melihat kebutuhan sesama, kita suaranya kabarkan kedatangannya, dan kita kasihnya mengusir kegelapan, dan kita kasihnya terangi dunia. We are His hands to touch the world around us. We are His feet to go where He may lead, and we are His love burning in the darkness, and we are His love shining in the night. We are masih bisa recycle, jangan serusak. We are His hands, we are His eyes to see the near in us. The needs, bukan the near. The needs. The needs In others. We are His voice to tell that He returned, and we are His love burning in the darkness, and we are His love shining in the night. Lord Jesus, bless now kami makan tu sadia iman. Nah, hafalan minggu ini Kolose 3 ayat 17. bunyinya. Nah, aku belum hafal. Sambil baca sambil hafal tuh. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia Allah Bapa kami. In English. Colossians 3:4-17, and whatsoever ye do in word and whatsoever ye do all in name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Oke, kita sudah sampai di Pembelajaran 6. Menyajikan informasi dari pengamatan tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk teks. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks adalah sebagai berikut. 1. Menentukan teks. 2. Membuat kerangka teks terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. 4. Menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan, membuat kalimat penutup.
Berdiskusi tentang benda-benda di sekitar. 1. Buatlah tugas terdiri 3-4 siswa. Amatilah 2. Amatilah benda-benda di sekitar yang terbuat dari plastik. 3. Diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. B. Apakah benda-benda yang terbuat dari plastik apakah benda-benda tersebut menimbulkan sampah plastik? C. Mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? D. Bagaimana usaha untuk mengurangi sampah plastik? Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk teks. Oke. Mana? Disuruh amati apa? Amati benda terbuat dari plastik. Coba, apa semua yang ada di meja ini yang terbuat dari plastik? Cover meja. Tulis. Nomor 2-nya dulu. Kenapa nomor 4? Nomor 2 dulu. Kan dia bilang bentuk teks. Iya, tapi kan harus informasinya ada dulu. 3 kote. 3A. Bukan nomor 2, Kak. 3A. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Bukan, diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu yang nomor 3. Iya, no, ini semua jawab toh DP nomor 3. Garis-garis 1 garis, garis kedua supaya kentara ada berapa. Apalagi benda yang dari plastik yang ada di mejamu. Kartu. Itu dari kertas. Lihat, plastik. Itu kertas tapi dilapisi plastik. Ini yang terbuat dari plastik. Tempat pensilmu, map tempat buku-bukumu. Map tempat buku, bukan map buku. Lain lagi itu. Lagi kabel.
Dah, Kotak pensil. tempat pensil. Baru DPB dia suruh diskusikan apa lagi ya. Apakah benda-benda tersebut menimbulkan sampah plastik? Tidak. Tulis dong. Itu kan 3A. Mana DPA? Tidak, karena ini yang alat yang dipakai. Kai. C. Mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? Karena menimbulkan Sampah. D. Bagaimana usaha untuk mengurangi sampah? Bakar sampah. yang kakak pernah gambar DP poster apa kata? Menggunakan barang bekas. Recycle dan reuse. Kalau reuse itu menggunakan barang bekas dipakai lagi. Kalau recycle plastik yang Sona pakai, botol-botol plastik kumpul bawa di pabrik, bikin jadi barang yang lain. Itu namanya recycle. Kenapa di kota-kota besar-besar itu ada junk dan junkyard penuh dengan sampah? Itu kebanyakan sampah yang tidak bisa di reuse atau tidak bisa di recycle. Sampai dengan mobil. Iya, itu kan bukan plastik mobil toh. Reuse dan recycle. Dah. Harus nomor apa lagi, paling susah. Nah, baru nomor 4, baking jadi dalam bentuk cerita. Bilang teks, bukan cerita. Iya, teks itu kan berarti dalam bentuk tulisan, dalam bentuk paragraf, berarti kan sama dengan bercerita. Tapi jangan lupa DP tanda baca.
Sudah. Coba baca. Contoh benda dari plastik adalah cover meja, map tempat buku, tempat pensil, gunting, cutter. Dan plastik ini kita masih digunakan. Dan plastik ini jika kita menimbulkan sampah akan jadi korban. Jadi kita harus reuse dan recycle untuk mengurangi sampah. Recycle-nya mana DPC? Ini untuk mengurangi dah. Next. Ini masih panjang. Mosok. Sampai sini susah. Dengan ini ujian susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Itu setaran satuan panjang baku 2. Ayo ingat kembali ke setaran antar satuan panjang baku yang telah dipelajari sebelumnya. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari ya, antara lain meter dan sentimeter. Meter dan sentimeter aja. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak dapat menunjukkan ke angka tertentu seperti pada gambar berikut. Coba lihat. Sudah dibaca keterangan gambarnya. Keterangan gambarnya ini dia sudah lewat 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi dia terlewat 1 meter lebih 5 meter sapu lidi ini. 1 meter lebih 5 meter. 1 meter lebih 5 cm saya bilang. Coba baca dong, apa dia ada tulis. Panjang sapu 105 cm atau 1,5 meter. 1, baca baik. 1,05 meter. Ya, karena 0 di belakang koma itu ada artinya. 1,5 dengan 1,05 itu berbeda. Kalau dia itu kan 105 cm. Iya. Sama dengan, coba kakak tulis di situ. 105 cm sama dengan 1. Kalau dia 150 cm, dia bagaimana? Bukan kasih begitu, baking lain kok. Mama mau saya tunjuk DP perbedaan. Geser sedikit. 105 cm sama dengan 1,05 m. Kalau dia 150 cm sama dengan berapa m? 1,50. Beda toh? Kalau kakak cuma baca dia 1,5 m, tidak baca DP 0, itu artinya 1 meter lebih 50 cm. Berarti itu 150 cm. Beda dengan 105 cm. Ngerti tidak? Ngerti. Coba ini dong.
2 10 cm sama dengan berapa m? 201 cm sama dengan berapa m? Ini berapa? 210 cm sama dengan 2,10 meter. Kalau ini 201 cm sama dengan 2,01 meter. Mengerti? Sudah. Dengan nanti ada penugasan. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa hasil pengurangan tidak tepat menunjukkan ke 1 meter tetapi 1 meter lebih 5 cm. Jadi panjang sapu pada gambar adalah 1 meter 5 cm sama dengan 105 cm. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesetaraan antar satuan panjang. Keterampilan kinerja praktik. Menentukan hasil pengukuran panjang. 1. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. 2. Lakukan pengukuran panjang sesuai tabel berikut. 3. Catat hasilnya dalam satuan yang ditentukan. Oke, orang just imagine aja ya. Anggap ini ruangan kelas. Panjang kelas 315 cm. Lebar kelas 285 cm. Lebar kelas 285. Itu dengan DP nomor 2 kan lebar. Terus 85 cm. Kalau dia dalam meter berapa? Kalau ini dia bisa, oh aku tahu, 3,15. Yes. Kalau di bawah 2,85. Oke. Membandingkan tabel kelompokmu dengan kelompok lainnya. Apakah hasilnya sama? Tidak ada pembanding orang. Next. Tidak ada. Menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Ayo ingat kembali materi tentang musyawarah yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan teman, anggota keluarga, atau dengan warga di sekitar rumahmu. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan di sekitar rumahmu. Perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, digaris sila keempat. Nah, next. Menuliskan cara mengatasi perbedaan pendapat dalam musyawarah. 1. Menuliskan pengalamanmu melaksanakan musyawarah beserta yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul saat itu. Tuliskan di kertas tugas. 2. Bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Jika telah selesai, kumpulkan hasilnya kepada guru. Oke. Aku ada pengalaman. Imagine aja, no? Imagine ini di dalam keluarga. Aku tak bisa imagine. Orang mau bermusyawarah, kemana kita akan berlibur? Ke pantai. Kakak suka ke pantai, Kara suka ke kolam. Jadi bagaimana cara menentukan pilihannya? Pelajaran apa ini? PPKN kah?
Iyalah, tentang Pancasila PPKN. Apa kotak PPKN? Pendidikan Pancasila kewarganegaraan. dan kewarganegaraan. Kan anak tulis di pedanya, Kang. PPKN tidak ada PPDKN. Iya, tapi kepanjangannya ada dan. Artinya PPKDN. Tulisannya. PPKN halaman 23. Nomor 1. Bikin di paragraf. Kami sekeluarga akan berlibur. Saya mengusulkan ke pantai, tapi adik saya mau ke kolam. Tapi di dalam keluarga ini kan mama bilang kalau sila keempat Pancasila kita butuh suara terbanyak. Tapi keluarga kita hanya 4 orang. Tambah mama tua jadi 5. Mama, itu bukan keluarga. Keluarga lah, kan tinggal dengan orang, tapi bukan keluarga inti. Keluarga besar. Iya. Tapi kan dia bukan punya keluarga sendiri. Iya, cuman karena orang satu rumah. Kong ini kan imagine aja atau imagine. Dah. Coba baca. Suatu hari kami keluarga libur. Aku ke pantai, adik ke kolam. Ada 2 orang yang akan ke kolam. Dan 3 orang ke pantai. Jadi adikku harus pilih suara terbanyak. Yang perbaiki itu sudah betul jawabannya. Kalimatnya yang orang perbaiki ya. Boleh kakak aja singkat, tapi jangan terlalu disingkat sampai orang nak mengerti. Suatu hari kami sekeluarga liburan. Bukan cuman libur.
kalau kakak tulis aku ke pantai, adik ke kolam, berarti ngoni dua coba aku pisah. Ini kan masih bab planning, berarti aku mau ke pantai, adik mau ke kolam. Cuma tambah mau dia penting, atau ingin. Mau ke pantai, bukan cuma aku mau pantai. Maksudnya mau beli itu pantai. Aku mau ke pantai. Adik mau ke kolam. Ke itu menunjukkan tempat. Keterangan tempat. Sama dengan bahasa Inggris, itu yang selalu kakak pe guru juga bilang-bilang, full sentences please. Ada 2 orang yang akan ke kolam dan 3 orang ke pantai. Jadi adik harus pilih suara terbanyak. Oke. Masih ada penugasan. Ya penugasan no, kong semua istirahat. 1. Buatlah kelompok dengan 4 temanmu. 2. Buatlah 4 jenis alat musik ritmis. Misalnya kamu dapat membuat maracas dari botol minuman yang diisi beras 1/4 bagian. 3. Setelah alat musikmu siap, berlatihlah menyanyikan lagu anak diiringi dengan alat musik tersebut. Kamu dapat mendiskusikan lagu anak yang kamu nyanyikan. 4. Kamu dapat membuat ketukan hasil kreasi kalian sendiri, misalnya ketukan kuat, kuat, lemah, kuat, kuat, kuat atau kuat, lemah, atau kuat, kuat atau lemah, lemah atau kuat, kuat atau kuat. 5. Setelah kelompok kalian siap, praktikan di depan kelas. Lakukan dengan percaya diri. Ada botol kosong? Tidak ada. Kemarin Nang bilang mau pakai rius. Itu apa? Botol. Tidak ada botol. Botol atau pot atau apa yang bisa diisi untuk orang sama baking. Kan selesai itu penugasannya. Isi beras. Come on. Tidak ada botol, Ma. Tidak ada botol bekas. Cari wadah yang ada tutupnya. Mainan apa sih yang ada tutupnya? Ini deh. Tutup lagi berasnya, jangan tikus masuk. Nih. Lagu anak apa yang mau dinyanyikan? Aku anak raja. Oke, duduk. Nyanyi Jurang. Duduk baik, mulai nyanyi. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.